Pagi itu seharusnya menjadi hari paling bahagia dalam hidupku. Sejak fajar menyingsing, suasana rumah sudah dipenuhi oleh suara riuh keluarga yang mempersiapkan pernikahan. Riasan pengantin sudah melekat di wajahku, kebaya putih gading yang kupilih dengan hati-hati membuatku terlihat seperti putri. Aku duduk di pelaminan sementara para tamu mulai berdatangan satu persatu, memuji penampilanku yang anggun dan senyumku yang tampak bahagia. Namun siapa sangka, senyum itu akan segera berubah menjadi air mata. Namaku Dini. Gadis biasa dari keluarga sederhana yang selama ini menjalani hubungan selama 3 tahun dengan Andra, pria tampan dari keluarga terpandang. Kami berkenalan saat aku magang di perusahaan tempat dia bekerja. Dia hangat, perhatian, dan begitu meyakinkan saat melamarku di hadapan orang tuaku. Walaupun keluarganya awalnya terlihat agak ragu padaku yang berasal dari keluarga pas-pasan, mereka tetap menerima dengan syarat bahwa aku harus belajar adat keluarga mereka dan menjaga nama baik keluarga. Aku berusaha sekuat mungkin. Kursus etika, belajar merias diri, dan segala hal demi menjadi calon istri yang pantas. Dan hari ini, di tengah dekorasi mewah yang menyulap halaman rumah menjadi taman pernikahan impian, aku benar-benar percaya bahwa kisah cintaku berakhir bahagia. Namun 1 jam sebelum ijab kabul, suasana berubah drastis. Aku mendengar suara ribut-ribut di luar ruang rias. Asisten ibuku panik masuk dan membisikkan sesuatu. Ibuku tampak pucat, kemudian segera keluar ruangan. Aku berusaha bangkit, namun para perias memintaku tetap duduk. Tapi hatiku tak bisa tenang. Firasatku buruk. Beberapa menit kemudian, ayahku masuk. Wajahnya tegang. Suaranya bergetar saat berkata, "Dini, tenang ya, calon suamimu, Andra, dia belum datang." Aku tercekat. Belum datang? Tapi ini tinggal 1 jam lagi, yah. Tadi malam dia masih telepon aku, dia bilang tidak sabar ingin melihatku jadi pengantinnya. Ayahku hanya menghela napas panjang. Lalu berkata lirih, dia pergi. Mobilnya meninggalkan rumah tadi pagi-pagi sekali. Katanya mau menyelesaikan sesuatu. Tapi sejak 2 jam lalu, tidak bisa dihubungi. HP-nya mati. Jantungku serasa berhenti berdetak. Ibuku masuk sambil menangis. "Dini, sabar ya, nak." Keluarga Andra juga sedang panik. Mereka malu, bingung. Mereka juga tak menyangka ini terjadi. Tiba-tiba, aku mendengar suara keras di luar. Apa maksudnya ini? Andra menghilang. Memalukan sekali. Ini mencuri nama baik lo. Itu suara Ibu Andra. Marah besar. Aku bisa merasakan tamu-tamu mulai berbisik-bisik, bertanya-tanya mengapa pengantin pria belum muncul. Kamera fotografer sudah berhenti. Musik pelan yang tadi mengiringi suasana berhenti mendadak. Tanganku gemetar. Dadaku sesak. Aku berdiri dan membuka pintu ruang rias. Semua mata langsung tertuju padaku. Tapi yang kulihat adalah wajah-wajah kebingungan dan panik. Seseorang dari pihak keluarga Andra datang mendekat. "Maaf, Mbak Dini. Andra, dia pergi ke rumah mantannya." "Mila." Aku hampir jatuh. "Mila?" Tapi, Mila itu sudah tidak ada kabarnya bertahun-tahun. "Bukankah katanya dia pergi ke luar negeri dan tidak pernah kembali?" Tanyaku dengan suara gemetar. "Ya, tapi Mila muncul kembali kemarin malam. Tiba-tiba, menghubungi Andra. Dan pagi ini, dia pergi menemuinya. Katanya, dia tidak bisa menikah sebelum menyelesaikan semuanya." Tangisku pecah. Seluruh dunia seolah berputar. Aku tak peduli lagi dengan makeup, tamu undangan, bahkan rasa malu. Yang kurasakan hanya hancurnya hati yang sudah sepenuhnya aku berikan pada Andra. Aku duduk lemas di dalam kamar. Gaun kebaya yang seharusnya menjadi saksi kebahagiaanku kini terasa seperti belenggu yang menyakitkan. Ibuku menangis di sudut kamar, sementara ayahku sibuk menelepon beberapa tamu untuk memberi penjelasan yang tidak bisa benar-benar menjelaskan apa-apa. Aku merasa seperti sedang mimpi buruk. "Ini semua aib," bisik tanteku. "Untung belum ijab kabul. Tapi bagaimana nama baik keluarga?" "Sudahlah, jangan menambah beban Dini," ujar bibiku yang lain, mencoba menenangkan. Tiba-tiba pintu terbuka. Seorang pria masuk dengan langkah tegap namun tenang. Semua orang menoleh. Aku mendongak dan melihat Arga, kakak laki-laki Andra.
Pria yang selama ini hanya kulihat sepintas saat rapat keluarga. Ia selalu diam, jarang bicara, selalu berpakaian rapi dan tak pernah memperlihatkan emosinya. "Boleh saya bicara dengan keluarga Dini secara pribadi?" tanyanya datar, namun tegas. Semua orang menatapnya bingung. Ibuku mengangguk pelan. Keluarga yang lain mulai keluar satu persatu. Arga berdiri di hadapan ayah dan ibuku. Kemudian matanya menatapku yang masih duduk di ranjang. Matanya tajam, tapi bukan dingin. Justru ada ketenangan yang membuatku sedikit tenang, entah kenapa. "Saya tahu apa yang Andra lakukan hari ini sangat memalukan dan tidak bisa dimaafkan," ucapnya pelan. "Saya juga tahu Dini pasti sangat terpukul. Tapi saya tidak ingin keluarga Dini menanggung aib ini. Saya ingin memperbaiki semuanya." Ayahku menatapnya dengan dahi berkerut. "Maksudmu, Nak Arga?" Arga menarik napas panjang. Lalu berkata tegas, "Izinkan saya menggantikan Andra. Izinkan saya menikahi Dini hari ini juga." Semua terdiam. Ibuku refleks berkata, "Apa maksudmu? Kalian bahkan tidak saling mengenal." "Justru itu," jawab Arga, "tetap tenang. Lebih baik membangun sesuatu dari awal yang jujur, daripada menggantungkan masa depan pada seseorang yang tidak tahu apa yang ia inginkan." Aku menatap Arga, bingung dan syok. "Kamu serius?" Ia mengangguk. "Kalau kamu tidak siap, aku tidak akan memaksa. Tapi jika kamu ingin tetap berdiri hari ini sebagai pengantin, aku siap." Tangisku kembali mengalir. Namun kali ini, bukan hanya karena sakit, tapi karena bingung dan terharu. Di saat semua orang panik, bingung, dan membicarakan nama baik, satu-satunya orang yang bersikap tenang justru pria yang hampir tidak pernah bicara padaku. Ayahku menatapku dalam-dalam. "Semua keputusan ada di tanganmu, Dini. Kalau kamu tidak siap, kita pulangkan saja semua tamu." "Terapa?" Aku diam cukup lama. Lalu akhirnya, dengan suara parau, aku berkata, "Kalau memang kamu siap, dan ini bukan karena terpaksa, aku juga siap." 1 jam kemudian, aku berdiri di pelaminan. Bukan bersama Andra, tapi bersama Arga. Pria yang bahkan tidak pernah kuimpikan. Ijab kabul berlangsung singkat. Saksi dan penghulu mengangguk. Dan akhirnya, aku resmi menjadi istri dari seorang pria asing yang tiba-tiba menjadi rumah baruku. Orang-orang mungkin melihat ini sebagai akhir dari sebuah drama. Tapi bagiku, ini baru permulaan dari sebuah kisah yang jauh lebih rumit. Selesai ijab kabul, semua tamu yang tadinya menahan napas seolah menghela lega. Sebagian masih tidak percaya, sebagian memuji Arga karena langkah beraninya. Namun bagiku, semua itu masih terasa seperti mimpi. Bahkan ketika tanganku digenggam olehnya saat turun dari pelaminan, jantungku berdetak kencang karena canggung, bukan bahagia. "Terima kasih," bisikku lirih tanpa menatap matanya. Arga hanya mengangguk kecil. "Kamu nggak perlu berterima kasih. Aku hanya mencoba mencegah luka yang lebih dalam." Kata-katanya tenang, tapi seperti ada jarak yang sangat jauh. Kami berjalan berdampingan, tapi rasanya seperti dua orang asing yang hanya kebetulan berjalan searah. Setelah resepsi, rumah kami yang baru sudah disiapkan oleh keluarga Arga. Mobil pengantin pun membawa kami ke sana dalam keheningan. Di dalam mobil, aku hanya menatap keluar jendela, mencoba menenangkan badai yang masih mengamuk dalam dadaku. Sedangkan Arga hanya duduk diam, tangannya di pangkuan, sesekali melihat ponselnya tapi tak bicara sepatah kata pun. Sesampainya di rumah, aku baru sadar betapa seriusnya Arga. Rumah kami, begitu besar dan rapi. Tak ada satupun barang yang tampak berantakan. Bahkan aku merasa tak berani duduk sebelum diizinkan. "Ini terlalu asing. Terlalu dingin." "Ini kamar kamu," ujarnya sambil membuka pintu salah satu kamar di lantai atas. "Kalau kamu butuh sesuatu, bilang saja. Asisten rumah tangga akan bantu." Aku tidur di kamar sebelah. Aku tertegun. "Kita tidak satu kamar?" Arga menoleh, wajahnya tetap tenang. "Kita baru saja menikah dalam situasi yang sangat aneh. Aku rasa kita butuh waktu untuk menyesuaikan diri. Aku tidak mau memaksamu apapun. Kamu bisa tetap jadi dirimu sendiri." Aku hanya mengangguk. Satu sisi aku lega,
Tapi sisi lain, ada rasa hampa yang tak bisa aku jelaskan. Malam itu aku menangis lagi. Bukan karena Andra, tapi karena semua terasa seperti teka-teki besar. Aku telah menjadi istri seseorang yang tak kukenal. Dan pria itu, Arga, terlalu sulit ditebak. Bukan kasar, bukan dingin, tapi juga bukan hangat. Hari-hari berikutnya berjalan seperti bayangan. Kami tinggal serumah, tapi jarang bertemu. Arga berangkat pagi dan pulang malam. Saat aku mencoba menghidangkan makanan, dia akan memakannya dengan sopan, mengucapkan terima kasih, lalu kembali menghilang di dalam kamar atau ruang kerjanya. Tak pernah ada nada tinggi, tak pernah ada pertengkaran, tapi juga tak pernah ada tawa. Sampai pada suatu sore, aku turun ke ruang kerja untuk mengantarkan teh, dan kudengar Arga sedang bicara dengan seseorang melalui telepon. Aku tidak menyesal. Ya, ini bukan tentang Mila. Ini tentang memperbaiki sesuatu yang rusak, bukan memaksa kembali ke masa lalu. Aku menahan napas. Mila? Nama itu lagi. Aku kembali ke dapur, meletakkan nampan tanpa sempat menyapa. Dadaku terasa sesak. Aku tahu Arga bukan tipe pria yang impulsif. Mungkin ia menikahiku bukan karena cinta, tapi karena rasa tanggung jawab. Tapi tetap saja, aku ingin tahu, adakah ruang di hatinya untukku? Malam itu, untuk pertama kalinya aku memberanikan diri mengetuk pintu kamarnya. Mas Arga, panggilku pelan. Pintu dibuka. Ia tampak baru saja selesai mandi, mengenakan kaos abu-abu dan celana panjang. Wajahnya datar, tapi tidak mengusir. Ada apa? Aku cuma mau bilang terima kasih. Dan, maaf kalau selama ini aku terlalu kaku. Ia menatapku cukup lama, lalu berkata, aku juga minta maaf. Harusnya aku bisa lebih terbuka, tapi aku belum bisa sepenuhnya menerima semua ini. Aku mengangguk pelan. Aku tahu. Sejenak kami saling diam. Tapi malam itu ada sesuatu yang berbeda. Untuk pertama kalinya, tatapan kami tidak penuh canggung. Justru ada sedikit kehangatan yang mengalir pelan di antara diam. Mungkin, dari sini semuanya akan mulai berubah. Pagi di rumah besar milik Arga tak pernah benar-benar terasa hidup. Tak ada suara gelak tawa, tak ada aroma masakan yang menggoda selera, hanya bunyi detik jam dinding yang berdetak dalam keheningan. Hari itu aku bangun lebih awal dari biasanya. Aku menyiapkan sarapan sendiri, sesuatu yang mulai kulakukan sejak seminggu lalu. Sejak malam aku berbicara dengan Arga di depan kamarnya, ada secercah harapan di dalam diriku. Bukan harapan bahwa kami langsung jatuh cinta, tapi bahwa kami bisa mulai saling membuka diri. Kupersiapkan nasi goreng sederhana dan telur dadar. Aku tahu menu itu bukan sesuatu yang mewah, tapi aku ingin menunjukkan niatku untuk menjadi istri yang hadir, bukan hanya sebagai pelengkap rumah tangga yang dibuat karena keadaan. Saat Arga turun dari tangga, aku tersenyum canggung. Mas, aku bikin sarapan. Kalau mau makan bareng, aku tunggu di meja. Arga menatap ke arah meja makan, lalu ke arahku. Ia tidak berkata apa-apa selama beberapa detik. Jantungku berdegup kencang, takut dia menolak. Tapi akhirnya ia mengangguk kecil. Oke. Terima kasih, jawabnya singkat. Kami makan dalam diam, tapi tak lagi penuh jarak. Sesekali aku mencuri pandang ke arahnya, melihat cara dia mengunyah makanan, gerakan tangannya yang rapi, dan ekspresinya yang tak banyak berubah. Enak, ujarnya tiba-tiba. Aku menoleh. Hah? Makananmu. Enak, ulangnya. Aku tersenyum kecil. Terima kasih. Aku masih belajar. Arga menaruh sendoknya. Dini, kamu nggak perlu terlalu memaksakan diri. Aku tahu semua ini nggak mudah untukmu. Bahkan untukku pun, ini masih aneh. Aku menunduk. Aku cuma nggak mau kita jadi dua orang asing di bawah atap yang sama. Meskipun kita menikah bukan karena cinta, bukan berarti kita harus terus berpura-pura nggak saling ada. Arga terdiam beberapa saat. Aku ngerti maksudmu. Kita bisa mulai dari menjadi teman, mungkin. Aku tersenyum. Itu sudah lebih dari cukup bagiku. Hari-hari setelah itu berjalan perlahan tapi lebih baik. Arga mulai sedikit terbuka. Ia mengajakku berbincang singkat di malam hari, menanyakan hariku,
bahkan pernah membawakanku buku karena tahu aku suka membaca. Ia tidak pernah romantis, tapi kebaikannya muncul dalam tindakan-tindakan kecil. Suatu sore, hujan deras turun di luar. Aku duduk di balkon sambil memandangi tetesan air yang membasahi taman. Arga tiba-tiba datang membawa 2 cangkir coklat panas. "Kamu belum masuk?" tanyanya sambil duduk di sebelahku. "Aku suka hujan," jawabku sambil menerima cangkir dari tangannya. Dingin, tapi entah kenapa menenangkan. Arga menatap langit yang kelabu. "Aku juga suka hujan. Tapi karena hujan bisa menutupi suara." Aku menoleh. "Suara apa?" "Suara hati yang ribut," jawabnya lirih. Kami sama-sama terdiam. Tapi di dalam diam itu, ada pemahaman. Kami berdua pernah luka. Kami berdua pernah dikecewakan. Dan sekarang, kami berusaha menyembuhkan luka masing-masing dengan cara kami sendiri. "Mas," kataku pelan, "boleh aku tanya sesuatu?" "Boleh. Kalau Mila kembali padamu suatu hari nanti, dan dia bilang dia menyesal telah meninggalkanmu, kamu akan menerimanya lagi?" Arga menatapku. Itu pertanyaan yang sulit. Aku mengangguk. "Aku hanya ingin tahu apakah di hatimu masih ada dia." Arga menghela napas. "Aku mencintainya dulu. Sangat. Tapi dia memilih pergi. Tanpa pamit. Waktu dia muncul kembali, Andra yang terguncang. Aku hanya menatap dari jauh. Dan aku tahu, walau aku pernah mencintainya, aku nggak bisa lagi percaya." Aku mengangguk pelan. Tapi hatiku terasa sedikit lega. Mungkin masih ada tempat kosong yang bisa kutempati dalam hatinya. Seminggu kemudian, kami diundang makan malam oleh orang tua Arga. Ini pertama kalinya aku bertemu mereka sebagai menantu. Aku mengenakan gaun sederhana warna hijau tua dengan riasan ringan. Arga menatapku sekilas dan berkata, "Kamu cantik." Aku terkejut. Ini kali pertama dia memujiku secara langsung. Pipiku memanas. "Terima kasih," jawabku cepat. Kami tiba di rumah keluarga besar. Ibunya Arga, yang dulu tampak sombong dan kaku, kini justru menyambutku hangat. "Dini, ayo masuk. Kamu tambah anggun saja." Kami semua bersyukur kamu bisa menerima Arga di tengah situasi seperti itu. Aku tersenyum kaku. Dalam hati, aku tahu mereka pasti merasa malu atas kejadian Andra dulu. Tapi aku tidak ingin menyimpan dendam. Aku datang bukan untuk mencari permintaan maaf, tapi untuk menunjukkan bahwa aku baik-baik saja. Andra tidak muncul malam itu. Tapi aku tahu, cepat atau lambat, aku akan bertemu dengannya lagi. Dan aku ingin saat itu tiba, aku sudah bisa berdiri tanpa goyah. Malam harinya, di dalam mobil dalam perjalanan pulang, aku berani bertanya sesuatu yang selama ini kupendam. "Mas, boleh aku tahu, kenapa kamu memilih untuk menggantikan Andra hari itu?" Arga menoleh sedikit, lalu menatap ke depan lagi. "Karena aku nggak tahan melihatmu dipermalukan. Tapi, aku hanya tunangan adikmu. Dan kamu gadis yang berdiri paling kuat hari itu. Kamu berani menerima kenyataan, meskipun itu sangat memalukan. Aku tahu, orang sepertimu nggak pantas dilukai 2 kali." Aku menunduk, air mataku mulai menetes tanpa sadar. "Dan satu lagi," lanjutnya. "Karena saat aku menatapmu dari pintu kamar rias hari itu, aku tahu kamu bukan wanita biasa. Aku tahu kamu bisa jadi sesuatu yang lebih dari sekadar pelarian." Aku menatapnya, dan untuk pertama kalinya, hatiku benar-benar bergetar. Beberapa hari setelahnya, Andra kembali muncul. Ia datang ke rumah saat Arga sedang keluar kota. Aku terkejut, tapi aku tidak lari. Aku berdiri di hadapannya dengan tenang. "Dini, aku..." "Jangan minta maaf," potongku cepat. Aku sudah terlalu lelah untuk mendengar itu. Andra menatapku, wajahnya tampak kusut dan lelah. "Mila meninggalkanku lagi. Dia kembali ke suaminya." Aku mengangguk. "Lalu kamu ke sini karena apa? Karena kamu ingin kembali padaku? Karena kamu pikir aku akan menyambutmu setelah kamu menghilang di hari pernikahan kita." "Dini, aku salah. Aku panik. Aku pikir aku masih cinta Mila. Tapi setelah semuanya terjadi, aku sadar, aku kehilangan orang yang benar-benar tulus."
Aku menarik napas panjang. Maaf, Andra. Tapi aku bukan pelampiasan. Dan sekarang aku bukan lagi milik siapa-siapa. Aku istri Arga. Andra menunduk. Arga, selalu jadi bayangan yang lebih baik dariku. Aku hanya diam. Setelah ia pergi, aku duduk di ruang tamu, menenangkan diri. Saat Arga pulang malam itu, aku tak menceritakan kedatangan Andra. Bukan karena aku menyembunyikan, tapi karena aku tahu itu sudah tak penting lagi. Yang penting adalah siapa yang memilih untuk tinggal saat semua orang pergi. Dan Arga, dia tetap di sini. Dengan semua ketenangannya. Dengan semua kesabaran yang pelan-pelan mulai mengisi ruang hatiku yang dulu penuh luka. Sudah lebih dari 1 bulan sejak pernikahan kami yang tak terduga itu berlangsung. Awalnya hanya sekadar formalitas untuk menyelamatkan nama keluarga, tapi perlahan, rumah yang awalnya terasa dingin mulai menghangat. Tidak dengan cinta yang meluap-luap seperti dongeng, tapi dengan perhatian-perhatian kecil yang tumbuh seperti benih musim semi di tanah yang beku. Pagi ini, aku terbangun dengan aroma harum kopi yang tak biasa. Aku turun ke dapur, dan di sana kulihat Arga mengenakan apron, sibuk menuang adonan ke atas wajan. Masak? Tanyaku heran sambil berdiri di ambang pintu. Arga menoleh dengan senyum tipis. Iseng. Tadi lihat resep pancake di internet. Mau coba? Aku mendekat, mencicipi sedikit adonan. Kebanyakan gula, komentarku pelan. Wajar. Aku bukan ahli dapur seperti kamu, jawabnya santai. Aku terkekeh. Ini pertama kalinya kami bercanda di pagi hari. Dan jantungku berdetak tak karuan hanya karena itu. Kami sarapan bersama di meja makan yang biasanya sepi. Tidak banyak obrolan, tapi cukup untuk membuat pagi ini terasa hangat. Besok kamu mau ikut aku ke kantor? Tanya Arga sambil menyeruput kopinya. Aku menoleh cepat. Kantor? Iya. Kita ada gathering kecil, acara internal perusahaan. Nggak formal sih, cuma kumpul staf dan keluarganya. Kamu istri CEO, sudah saatnya mulai dikenal, katanya dengan nada datar, tapi ada guratan perhatian dalam suaranya. Aku ragu. Aku takut malu-maluin kamu. Arga menatapku, serius. Kamu nggak pernah bikin aku malu, Dini. Hanya kalimat sederhana, tapi hatiku serasa diguyur kehangatan yang tak bisa dijelaskan. Hari itu tiba, dan aku berdiri di depan cermin kamar, mengenakan blus putih dan rok panjang dengan makeup ringan. Aku tidak ingin tampil mencolok, tapi juga tidak ingin terlihat terlalu biasa. Ketika Arga melihatku, dia mengangguk pelan. Cantik. Aku mengerutkan dahi, mencoba menahan senyum. Kamu sering bilang begitu, tapi entah aku harus percaya atau kamu hanya sopan. Aku nggak sopan kalau nggak perlu, katanya dengan tenang. Kalau aku bilang kamu cantik, ya karena kamu memang cantik. Aku mengangguk, dan kami pun berangkat bersama. Di acara kantor itu, aku merasa canggung. Semua mata memandang, sebagian dengan penasaran, sebagian dengan rasa tidak percaya. Aku tahu sebagian besar orang di sana masih mengira aku adalah wanita yang ditikung oleh Arga dari adiknya. Tapi aku menegakkan kepala. Arga memperkenalkanku dengan sopan dan tegas. Ini Dini, istri saya, katanya kepada rekan-rekannya. Satu kalimat itu cukup untuk menegaskan bahwa aku bukan wanita bayangan. Aku adalah pendamping sahnya. Dan lebih dari itu, aku mulai merasa nyaman dalam posisi itu. Sore hari setelah acara selesai, kami mampir ke sebuah taman kota. Arga duduk di bangku panjang sambil membuka jasnya, terlihat lelah tapi damai. Capek? Tanyaku pelan. Lumayan. Tapi senang kamu mau ikut tadi. Kamu terlihat cocok, ujarnya. Aku menatapnya, mencoba membaca lebih dari yang dia ucapkan. Tapi seperti biasa, ekspresinya tenang dan sulit ditebak. Mas, aku tahu kita belum benar-benar saling mencintai, ucapku perlahan. Tapi, aku ingin belajar mengenalmu lebih jauh. Bukan karena pernikahan ini, tapi karena aku ingin. Arga terdiam sejenak, lalu menatapku. Aku juga, tapi aku butuh waktu. Hati ini belum sepenuhnya sembuh. Aku juga. Jadi, mungkin kita bisa sembuh bareng. Arga menatapku lebih dalam, dan untuk pertama kalinya, dia mengangguk dengan lembut. Kita bisa coba?
Tapi seperti semua kisah yang mulai membaik, badai selalu datang tiba-tiba. Suatu malam, ketika aku sedang di ruang kerja membaca, Arga menerima telepon dari nomor tak dikenal. Ia bicara sebentar, lalu wajahnya berubah. Serius? Tegang. Aku diam, tak berani bertanya. Setelah menutup telepon, ia duduk di sofa dan memejamkan mata. Mas, ada apa? Dia menatapku. Mila masuk rumah sakit. Aku membeku. Nama itu kembali disebut. Mila. Wanita yang dulu membuat Arga hancur. Yang juga membuat Andra meninggalkanku di altar. Aku harus ke sana. Dia sendirian, katanya. Hatiku seperti diremas. Aku ingin mengatakan, jangan, tapi aku tahu, aku bukan siapa-siapa di masa lalu Arga. Aku hanya bagian dari masa kini, dan semoga masa depan. Aku mengangguk. Pergilah, tapi pulanglah. Arga menatapku dalam, lalu mengangguk pelan. Aku akan pulang. Malam itu, aku duduk sendirian di ruang tamu. Hujan turun deras. Aku merasa bodoh karena hatiku dipenuhi kekhawatiran. Tapi lebih dari itu, aku merasa takut. Takut Arga kembali jatuh cinta pada masa lalunya. Ponselku bergetar. Sebuah pesan dari Arga. Dia baik-baik saja. Aku akan pulang sebentar lagi. Maaf bikin kamu khawatir. Aku menarik napas panjang. Setidaknya, dia mengabari. Keesokan paginya, Arga pulang dengan wajah lelah. Aku tidak langsung bertanya. Aku menunggu dia bercerita. Dia hanya kelelahan dan tekanan mental. Mila sedang bercerai dari suaminya. Dia kehilangan tempat tinggal. Sekarang dia tinggal sementara di rumah orang tuaku. Aku hanya mengangguk. Tidak tahu harus bereaksi bagaimana. Dini, kata Arga tiba-tiba. Aku tahu kamu pasti nggak nyaman. Tapi aku janji, aku nggak akan biarkan masa lalu mengganggu rumah tangga kita. Aku di sini, karena aku ingin di sini. Dengan kamu. Aku menahan air mata. Aku percaya padamu, Mas. Tapi tolong, jangan buat aku jadi bayangan orang lain. Arga mendekat, memegang tanganku. Kamu bukan bayangan siapa-siapa. Kamu cahaya yang masuk saat gelap paling pekat datang. Dan air mataku pun jatuh. Beberapa hari setelah itu, aku bertemu Andra untuk pertama kalinya sejak pertemuan singkat kami. Kali ini, dia datang bersama Mila. Mila tampak lebih kurus dan pucat. Mereka datang ke rumah untuk bicara, katanya. Arga yang menerima mereka di ruang tamu, dan aku duduk di sampingnya. Mila menatapku dengan pandangan campur aduk, antara rasa bersalah, malu, dan sesuatu yang tak bisa kutafsirkan. Aku tahu aku nggak pantas datang, katanya pelan. Tapi aku ingin minta maaf. Aku mengangguk kecil. Kamu tidak perlu minta maaf. Hidupmu, pilihanmu. Aku hanya bagian dari luka yang tertinggal. Mila menggigit bibirnya. Aku kehilangan semuanya. Suamiku selingkuh. Hidupku kacau. Dan aku sadar, aku menyakiti banyak orang. Termasuk kamu, Arga. Arga menatap Mila lama, lalu menghela napas. Mila, dulu aku mencintaimu. Tapi kamu memilih pergi. Sekarang aku sudah punya hidup baru. Dan aku ingin kamu juga punya. Tapi bukan di sini. Jangan datang untuk merusak lagi. Mila menunduk, lalu menatapku. Kamu beruntung. Aku tersenyum pahit. Aku tidak beruntung. Aku hanya berusaha berdiri di saat aku seharusnya hancur. Andra mengalihkan pandangan, tampak tak berani menatapku. Dini, maaf. Aku hanya berkata, sudah terlambat. Setelah mereka pergi, aku dan Arga duduk dalam diam. Tapi kali ini bukan diam yang canggung, melainkan diam yang penuh makna. Diam bahwa badai bisa datang, tapi rumah ini tetap berdiri. Dan aku mulai menyadari, mungkin cinta memang tidak tumbuh dari pesta mewah atau janji di altar. Tapi dari luka-luka yang dipeluk bersama, dan ketulusan yang terus diperjuangkan. Sudah hampir 3 bulan sejak hari pernikahan yang kacau itu. Dari hari ke hari, kehidupanku dengan Arga berubah perlahan. Bukan dengan keajaiban yang tiba-tiba, tapi dengan langkah-langkah kecil yang nyaris tak terlihat, namun membekas dalam hati. Pagi itu,
Saat aku sedang menyeduh teh di dapur, Arga datang menghampiri dengan rambut yang sedikit acak-acakan dan mata setengah mengantuk. Ia duduk di kursi makan sambil menatapku. "Pagi," katanya pelan. "Pagi juga. Mau kopi atau teh?" "Kopi, seperti biasa. Tapi, bisa tambah senyuman?" Aku terkekeh pelan. "Hari ini kamu agak gombal, ya?" Ia mengangkat bahu. "Aku belajar dari kamu." Katanya komunikasi itu penting. Aku menatapnya sambil menyodorkan secangkir kopi. "Kalau kamu terus belajar begini, bisa-bisa aku jadi jatuh cinta." Arga menatapku. Lama. Tidak dengan tatapan basa-basi, tapi penuh perhatian. "Kalau itu terjadi, aku nggak akan lari, Dini." Ucapannya membuat dadaku sesak oleh haru. Bukan karena kata-katanya luar biasa romantis, tapi karena untuk pertama kalinya, ia memberi harapan yang nyata. Bahwa aku tidak lagi sendirian dalam pernikahan ini. Hubungan kami kian menghangat. Meski belum bisa dikatakan penuh cinta, tapi perhatiannya mulai terasa lebih tulus. Suatu malam, ia membawaku ke sebuah kafe kecil di pinggiran kota. Katanya, tempat itu dulu sering ia kunjungi saat butuh ketenangan. Kami duduk di balkon atas yang menghadap ke taman kecil dengan lampu-lampu gantung yang temaram. "Aku suka tempat ini," katanya sambil menyeruput kopinya. "Aku juga." "Tenang. Kamu tahu, Dini," katanya, menatap ke arah taman, "dulu aku sering kesini sendirian. Setelah Mila menghilang, aku selalu merasa hampa. Tapi anehnya, sekarang aku kesini bareng kamu, aku nggak merasa sepi sama sekali." Aku diam. Kalimatnya sederhana, tapi penuh makna. "Kamu nggak harus buru-buru mencintaiku, Mas," kataku pelan. "Aku cukup tahu bahwa kamu mulai membuka ruang di hatimu." Arga mengangguk. "Dan kamu mengisinya dengan tenang, bukan dengan paksaan." Kami terdiam sejenak. Hening yang nyaman. Beberapa hari kemudian, saat aku sedang merapikan rak buku di ruang tengah, ponselku berbunyi. Sebuah pesan dari nomor tak dikenal muncul. "Apakah kamu bahagia sekarang, Dini?" Aku tertegun. Tidak ada nama pengirim, tapi aku tahu persis gaya bahasanya. Itu Andra. Kupandangi pesan itu lama. Entah kenapa, aku tidak tergoda untuk membalas. Justru aku merasa terganggu. Ia datang kembali saat aku sedang belajar menyusun hidup dari awal. Arga datang dan melihat wajahku yang berubah. "Ada apa?" Aku menunjukkan pesan itu. Arga membaca, lalu menghela napas. "Kalau kamu mau bicara sama dia, aku nggak akan melarang," katanya tenang. Aku menggeleng. Aku nggak mau. Aku udah cukup tahu siapa dia. Dan sekarang aku lebih tahu siapa yang benar-benar memilih tinggal. Arga menatapku. Lama. "Terima kasih, Dini." Aku tersenyum. "Kali ini, aku memilihmu." Hari itu kami pergi ke rumah orang tuanya Arga. Sejak pernikahan, kami belum banyak bertemu mereka. Mama Arga menyambut hangat, memelukku erat seolah ingin menyampaikan ribuan maaf dan terima kasih dalam satu pelukan. "Kamu makin cantik, Dini." "Dan Arga juga kelihatan lebih hidup sekarang," katanya dengan mata berbinar. Arga hanya mengangguk malu. "Itu karena Dini sabar, Ma." Aku mencubit pelan lengannya. "Dan karena Arga mulai belajar bicara pakai hati." Tawa kecil mengisi ruangan. Untuk pertama kalinya, aku merasa menjadi bagian dari keluarga ini. Bukan hanya istri pengganti yang hadir karena keadaan, tapi seseorang yang dipilih dengan kesadaran. Malam itu, sebelum tidur, Arga duduk di pinggir ranjang dengan sebuah kotak kecil di tangannya. Aku baru selesai mencuci muka saat melihatnya. "Apa itu?" tanyaku. Ia menatapku, lalu menyerahkan kotak itu. Kubuka perlahan. Isinya cincin emas putih dengan ukiran nama kami di bagian dalam. Aku tahu kita udah menikah. Tapi waktu itu, aku nggak benar-benar siap. Aku bahkan nggak sempat memikirkan makna cincin yang kupakaikan ke jarimu. Sekarang aku mau memperbaiki itu. Aku menahan napas. "Dini, aku masih belajar mencintaimu. Tapi hari ini aku sadar, aku ingin terus belajar. Bersamamu." Air mata menetes begitu saja. Aku mengangguk. "Dan aku ingin jadi rumah yang kamu pulang dengan tenang."
Kami saling berpelukan malam itu. Lama. Seolah menyatukan semua rasa yang selama ini hanya dipendam. Setiap pagi kini terasa lebih hangat. Arga bukan lagi sosok yang hanya tinggal satu atap denganku, melainkan seseorang yang mulai membangun rumah bersamaku. Bukan rumah dengan tembok dan atap, tapi rumah di hati, tempat bernaung dari segala luka dan kecewa masa lalu. Pagi itu, aku sedang menyiram tanaman di halaman ketika Arga keluar dengan ransel di punggung. "Kamu mau keluar kota lagi?" tanyaku sambil menyeka peluh di dahi. "Enggak, kok. Hari ini aku kerja dari rumah. Tapi sebelum itu, aku mau ngantar Mama ke dokter gigi." Aku terkejut. Biasanya urusan begitu selalu diserahkan ke sopir keluarga. "Sendiri?" Ia mengangguk sambil tersenyum. "Aku belajar dari kamu. Perhatian itu nggak butuh alasan besar. Kadang cukup hadir." Aku hanya tersenyum. Hatiku hangat. Siang harinya, aku duduk di teras sambil menjahit kancing baju Arga yang lepas. Tiba-tiba, ponselku kembali berdering. Kali ini bukan pesan, tapi panggilan video dari nomor yang asing. Rasa penasaranku membuatku mengangkat. Ternyata benar, wajah itu muncul di layar. Andra. Dengan rambut lebih panjang dan ekspresi yang sulit dibaca. "Dini, kamu kelihatan bahagia sekarang." "Aku memang bahagia," jawabku datar. Dia menunduk sebentar, lalu mendongak. "Aku minta maaf. Aku terlalu bodoh waktu itu. Aku panik." Mila muncul tiba-tiba. Aku kira aku masih mencintainya. Tapi setelah semua ini, aku sadar perasaan itu udah mati. Aku menarik napas panjang. "Andra, kamu nggak perlu jelaskan apapun. Aku sudah tidak tinggal di masa lalu. Tapi kamu pernah tinggal di hatiku." Aku menatapnya tajam. "Dan kamu pergi dari sana tanpa menoleh. Sekarang aku tinggal di hati orang lain. Dan aku bahagia di sana." Ia terdiam. Kemudian menutup panggilan tanpa pamit. Aku menatap layar ponsel yang menghitam. Kali ini, tidak ada getar luka, hanya keyakinan bahwa aku sudah memilih jalan yang tepat. Malam harinya, aku dan Arga duduk di ruang tengah, menonton film dokumenter tentang laut. Ia menggenggam tanganku tiba-tiba. "Kamu kelihatan tenang hari ini." Aku mengangguk. "Aku ditelepon Andra siang tadi." Arga tidak bereaksi berlebihan. "Dan?" Dia bilang menyesal. Tapi aku bilang, aku sudah memilih tempat tinggal yang baru. Arga menoleh. "Dan kamu nggak ragu?" Aku menggeleng. "Sama sekali enggak." Ia menggenggam tanganku lebih erat. "Terima kasih sudah memilih tetap tinggal, Dini." Hari-hari setelah itu berjalan seperti pelukan yang hangat, lembut, tenang, dan menenangkan. Arga mulai sering mengajakku ikut dalam kegiatan sosial kantornya. Aku dikenalkan ke rekan-rekan kerjanya, bukan sebagai istri Arga yang pengganti pengantin kabur, tapi sebagai pasangan yang setara. Salah satu rekan kerja Arga, seorang wanita bernama Clara, terlihat sedikit menyebalkan. Tatapannya tajam, senyumnya tipis. Tapi aku memilih mengabaikan. Sampai suatu malam, Clara mendatangiku saat aku sedang menunggu Arga di luar ballroom hotel tempat acara berlangsung. "Kamu Dini, ya?" Aku mengangguk. "Kamu tahu nggak? Arga itu dulu dekat sama aku, sebelum dia jadian sama Mila. Tapi dia nggak pernah benar-benar bisa jatuh cinta setelah Mila ninggalin dia. Kamu yakin kamu bukan cuma pelampiasan?" Aku menatapnya, senyumku tenang. "Kalau kamu yakin dia nggak bisa jatuh cinta, berarti kamu belum benar-benar kenal Arga. Aku tinggal serumah dengannya tiap hari. Dan aku bisa rasakan, cinta itu tumbuh, Clara. Bukan dari masa lalu, tapi dari keberanian saling membuka luka." Clara tertawa kecil. "Kamu pintar juga menjawab." Aku menatapnya dengan penuh percaya diri. "Aku nggak pintar. Aku cuma istri sah yang dipilih dengan sadar. Dan aku bahagia." Di rumah, Arga menyadari ada yang berbeda dari wajahku. "Kamu ketemu Clara, ya?" Aku mengangguk. "Dia bilang kamu dulunya dekat sama dia." Arga menghela napas. "Dia bukan siapa-siapa. Hanya masa lalu yang gak pernah aku buka." Aku tersenyum. "Nggak apa-apa. Masa lalu nggak penting. Yang penting, masa depan kita."
Arga mendekat dan mencium keningku. Kamu kuat banget, Dini. Kamu tahu nggak, sejak awal aku kagum sama kamu. Kamu ditinggal 1 jam sebelum ijab, tapi kamu berdiri di pelaminan tanpa goyah. Mataku berkaca-kaca. Karena saat itu aku sadar, bukan aku yang ditinggalkan. Tapi dia yang kehilangan. Kami saling bertatapan lama. Dan sekarang, lanjutku, aku tidak hanya punya suami. Aku punya sahabat, rumah, dan cinta yang tumbuh dengan kejujuran. Suatu malam, setelah salat Isya berjamaah, Arga mengajakku ke balkon. Kamu percaya takdir bisa datang dalam bentuk kekacauan? Aku menoleh. Maksudnya? Pernikahan kita. Awalnya rusuh, penuh luka, tapi sekarang, jadi tenang banget. Aku mengangguk. Karena dari kekacauan, kita belajar menyusun ketenangan bersama. Arga menggenggam tanganku, kali ini dengan tatapan lebih dalam dari biasanya. Aku tahu kita belum sempurna. Tapi aku yakin satu hal sekarang. Apa itu? Aku jatuh cinta sama kamu, Dini. Bukan karena keadaan, bukan karena pelarian. Tapi karena kamu membuatku ingin jadi orang yang lebih baik. Hatiku seketika bergetar. Tidak perlu bunga atau kejutan besar. Hanya kalimat itu, cukup membuat dunia berhenti sebentar. Aku juga cinta kamu, Mas. Dan kali ini, bukan karena terpaksa memilih. Tapi karena aku ingin memilihmu setiap hari. Kami berpelukan di bawah langit malam. Bulan purnama bersinar terang, seolah ikut menyaksikan dua hati yang mulai percaya dan memilih untuk saling menetap. Hubungan kami berjalan dengan tenang, namun bukan berarti tanpa gelombang. Dalam diam, aku dan Arga mulai memahami ritme satu sama lain. Tapi kehidupan, seperti biasa, tak pernah membiarkan segalanya mulus begitu saja. Pagi itu, aku sedang menyiapkan sarapan ketika ponsel Arga berbunyi terus-menerus. Ia sedang mandi, jadi aku hanya melirik ke arah layar. Nama Mila terpampang di sana. Jantungku berdetak lebih cepat. Mila? Lagi? Setelah semua ini? Saat Arga keluar dari kamar mandi, ia tampak sedikit kaku melihat ponselnya. Dia nelpon. Aku mengangguk pelan. Aku nggak angkat. Tapi, aku lihat namanya. Arga duduk di seberang meja makan, menarik napas panjang. Dia muncul lagi, minta ketemu. Katanya ada hal penting. Aku tidak langsung menjawab. Emosi bercampur, rasa penasaran, sedikit cemburu, dan khawatir. Kamu mau ketemu dia? Arga menatapku lama. Aku pikir, iya, supaya nggak ada lagi sisa-sisa masa lalu yang tertinggal. Aku mengangguk, walau perasaan tak menentu menyerang dadaku. Siang itu, Arga pergi menemui Mila di sebuah kafe. Aku tak bisa menahan diriku untuk tak merasa gelisah. Kupandangi jam dinding berulang kali, berharap waktu berjalan lebih cepat. Saat ia pulang, raut wajahnya tak seperti biasanya. Ada sesuatu yang membebaninya. Aku sudah bicara dengan Mila, katanya perlahan saat kami duduk di ruang tamu. Dan dia ditinggal suaminya. Cerai. Dia datang bukan karena cinta, tapi karena ingin kembali ke masa yang nyaman. Aku menatap Arga dalam diam. Dia pikir aku akan menyambutnya kembali, karena kami pernah bersama dulu. Tapi aku bilang, tempat itu sudah ditempati orang lain sekarang. Dan aku tidak pernah menyesal memilih kamu. Aku nyaris menangis mendengar kalimat itu. Maaf kalau aku membuatmu ragu, Dini. Tapi kamu harus tahu, hatiku tidak pernah sebimbang itu. Aku menggenggam tangannya erat. Aku percaya sama kamu, Mas. Sejak kamu memilih aku waktu itu, aku percaya kamu bukan laki-laki yang mudah goyah. Beberapa hari kemudian, kabar pertemuan Arga dan Mila menyebar ke telinga keluarga. Dan seperti yang bisa diduga, kabar itu akhirnya sampai ke Andra. Andra datang ke rumah orang tuanya, dan tanpa permisi, langsung mencariku. Dini, aku bisa bicara sebentar? Aku dan Arga sedang duduk di ruang keluarga. Melihat Andra, aku langsung berdiri, tapi Arga ikut berdiri dan berdiri di sampingku. Ada apa, Andra? Aku cuma mau tahu, kamu benar-benar bahagia sama Arga? Aku mengangguk mantap. Ya, sangat.
Andra menatapku dengan ekspresi rumit. Tapi kamu tahu kan awalnya kamu cuma pelarian. Aku tersenyum, tidak goyah sedikit pun. Mungkin dulu. Tapi kini, aku adalah pilihan. Dan aku memilih untuk bahagia dengan orang yang juga memilihku. Andra menoleh ke Arga. Kamu yakin ini bukan cuma karena tanggung jawab? Arga menatap adiknya dengan tenang. Dulu, mungkin. Tapi tanggung jawab sudah berubah menjadi cinta. Aku mencintai Dini, dan aku tidak akan membiarkan masa lalu merusak masa depan kami. Andra terdiam. Lalu akhirnya mengangguk pelan dan pergi tanpa sepatah kata. Hubungan kami semakin kokoh. Aku dan Arga mulai merancang masa depan, membangun rumah sendiri, memikirkan kemungkinan memiliki anak, dan menjalani kehidupan layaknya pasangan yang benar-benar saling mencintai. Suatu malam, aku dan Arga duduk di kamar sambil memandangi foto-foto pernikahan kami yang sempat tertunda tapi akhirnya terjadi dengan tak terduga. Kami tertawa bersama, membicarakan semua kejadian konyol, termasuk bagaimana ekspresi keluarganya waktu Arga tiba-tiba mengajukan diri untuk menggantikan Andra. Kamu tahu nggak, waktu aku berdiri di pelaminan, aku sempat mikir ini ide paling gila yang pernah kulakukan, katanya sambil tertawa. Aku ikut tertawa. Aku juga mikir, mungkin aku gila karena nggak menolak. Tapi ternyata kegilaan itu justru menyelamatkan kita berdua. Kami saling berpandangan. Tak perlu kata-kata, kami tahu, cinta ini bukan lagi sekadar tumbuh, ia telah mengakar. Beberapa minggu kemudian, saat kami sedang makan malam bersama keluarga besar, seseorang yang tak diundang muncul. Mila. Semua mata tertuju padanya. Ia datang dengan gaun elegan dan tatapan tenang. Aku nggak mau mengganggu. Aku cuma mau minta maaf secara langsung, ke Dini. Aku menatapnya hati-hati. Mungkin aku bukan penyebab semua ini, tapi kehadiranku memicu banyak luka. Aku sadar, aku datang dengan keegoisan. Tapi sekarang aku tahu, kalian memang ditakdirkan bersama. Aku mengangguk pelan. Aku menghargai permintaan maafmu. Mila menatap Arga sesaat. Kamu pria baik, Ga. Dan kamu beruntung memiliki Dini. Setelah itu, ia pergi, meninggalkan ketenangan baru yang tak terganggu lagi oleh bayang-bayang masa lalu. Malam itu, saat kami berdua duduk di balkon, Arga menggenggam tanganku. Terima kasih sudah kuat. Terima kasih sudah tetap di sini. Aku menggeleng sambil tersenyum. Terima kasih juga karena sudah memilihku. Karena buatku, cinta sejati bukan soal pertemuan yang sempurna, tapi keberanian untuk tinggal dan bertahan. Arga mencium punggung tanganku. Dan aku akan tinggal. Selamanya. Bulan kembali bulat di langit malam, seperti saat pertama kali kami saling membuka hati. Tapi kini, cinta kami tak lagi ragu. Ia sudah memilih tempatnya, dan menetap. Setahun berlalu sejak pernikahan tak terduga itu terjadi. Setahun yang awalnya penuh ketidakpastian, kini berubah menjadi lembaran-lembaran manis yang tak ingin kulipat begitu saja. Hidupku bersama Arga bukan lagi drama keluarga, bukan lagi cerita pengganti, tapi tentang cinta yang akhirnya memilih jalannya sendiri, dan menetap. Pagi itu, aku terbangun dengan aroma kopi yang kuat. Arga sedang di dapur, memasak sesuatu sambil sesekali menyenandungkan lagu dari ponselnya. Kamu udah bangun? Tanyanya saat aku berjalan pelan mendekatinya. Tumben kamu yang bangun duluan, ujarku sambil menguap. Lagi pengen manjain istri, jawabnya dengan senyum kecil, lalu menyodorkan roti panggang dan telur mata sapi kesukaanku. Hari itu adalah hari ulang tahun pernikahan kami yang pertama. Bukan hari besar yang dirayakan mewah, tapi hari yang kami jalani dengan sederhana, seperti cinta kami yang juga tumbuh dari hal-hal kecil dan kesabaran besar. Setelah sarapan, kami pergi ke tempat pertama kali kami benar-benar bicara dari hati ke hati, taman kecil di belakang rumah orang tua Arga. Di sana, kami duduk berdua, mengenang semuanya. Kamu ingat enggak, waktu pertama kali kita duduk di sini? Tanyaku sambil memandangi bunga-bunga yang sedang mekar. Ingat, waktu itu kamu pakai baju warna biru muda? Aku bahkan masih bisa ingat aroma parfum kamu, jawab Arga. Aku tertawa. Aku juga ingat, kamu nggak ngomong sepatah kata pun selama 10 menit pertama. Aku gugup. Belum pernah nikah mendadak sebelumnya, tandanya.
Aku menyandarkan kepala ke pundaknya. Aku bersyukur, Mas. Walaupun dulu terasa berat, tapi kalau dipikir-pikir, semuanya memang harus terjadi seperti ini. Arga mengangguk. Kalau bukan karena kejadian waktu itu, mungkin aku nggak pernah sadar kalau cinta bisa tumbuh dari tempat yang paling nggak terduga. Kami diam sejenak, menikmati angin sore dan kedamaian yang jarang sekali bisa kami nikmati di tengah kesibukan. Namun, sore itu terasa sangat berbeda, seperti penanda bahwa masa lalu benar-benar telah kami lewati. Beberapa hari setelah perayaan sederhana kami, Mila kembali muncul. Bukan untuk mengusik, tapi untuk berpamitan. Aku akan pindah ke luar negeri, katanya saat kami bertemu di sebuah kedai kopi. Pekerjaan baru, hidup baru. Aku pikir sudah waktunya. Aku menatapnya lama, berusaha menemukan jejak luka yang dulu pernah ia torehkan di hidupku. Tapi aku tak lagi merasakan apa-apa, selain rasa lega. Terima kasih sudah pamit baik-baik, kataku jujur. Ia tersenyum. Kamu beruntung, Dini. Arga bukan laki-laki biasa. Dia tahu apa itu kesetiaan. Aku mengangguk. Aku tahu. Dan Mila pun pergi. Tanpa drama, tanpa air mata. Hanya perpisahan yang tenang, seperti daun yang jatuh pada waktunya. Beberapa bulan kemudian, hadiah kecil datang dalam bentuk 2 garis merah di alat uji kehamilan. Aku mengandung. Tangisku pecah begitu tahu. Setelah melewati semua luka, semua penolakan, dan semua ketidakpastian, aku akhirnya akan membentuk keluarga kecilku sendiri. Arga menangis saat aku menunjukkan hasil tes itu padanya. Kamu yakin? Aku mengangguk sambil tertawa di antara tangis. Yakin banget. Hari-hari berikutnya kami jalani dengan penuh semangat. Arga jadi suami siaga yang bahkan lebih cemas dari aku. Setiap malam dia akan memeluk perutku dan berbicara pada calon anak kami. Nak, kamu harus tahu, kamu adalah bukti bahwa cinta itu benar-benar bisa tumbuh, bahkan dari retakan paling menyakitkan. Aku sering terharu mendengarnya. Tak pernah aku bayangkan, pria cuek dan dingin seperti Arga bisa berubah menjadi sosok yang begitu hangat dan peduli. Hari kelahiran anak kami pun tiba. Setelah 9 bulan penuh perjuangan dan doa, aku melahirkan seorang bayi laki-laki yang sehat. Tangis pertamanya menggetarkan hatiku. Dan ketika Arga menggendongnya untuk pertama kali, air mata kembali membasahi wajahnya. Namanya siapa? Tanyaku lemah. Arga tersenyum. Raka. Aku mengangguk. Nama yang kuat dan penuh makna. Sejak itu, hidup kami tidak pernah sama. Kami jadi orang tua yang belajar setiap hari. Terkadang tertatih, tapi selalu berusaha. Arga menjadi ayah yang luar biasa. Tak hanya bagiku, tapi juga bagi keluargaku yang dulu meragukan pilihan ini. Bahkan Andra, yang dulu meninggalkanku 1 jam sebelum ijab kabul, kini datang menjenguk Raka dengan wajah penuh sesal. Aku minta maaf, Din, katanya lirih. Aku menatapnya tenang. Aku sudah memaafkanmu, Ra. Dan kalau dipikir-pikir, keputusanmu waktu itu adalah jalan terbaik buatku. Ia mengangguk, dan untuk pertama kalinya, aku melihat ketulusan di matanya. Arga lebih pantas bersamamu. Dia laki-laki yang tepat. Aku tersenyum. Dan kamu juga berhak bahagia, Ra. Asal jangan mengulang kesalahan yang sama. Waktu terus berjalan. Raka tumbuh sehat dan ceria. Rumah tangga kami tak selalu sempurna, tapi selalu penuh cinta. Suatu malam, setelah Raka tertidur, aku dan Arga duduk berdua di balkon seperti biasa. Kamu bahagia, Din? Aku menoleh padanya. Lebih dari bahagia. Kalau suatu saat nanti Raka bertanya, gimana cerita cinta orang tuanya, kamu mau jawab apa? Aku tertawa kecil. Aku akan bilang, cinta kami bukan cinta yang langsung bersemi, tapi cinta yang berjuang. Cinta yang tumbuh perlahan, tapi bertahan selamanya. Arga menarikku ke pelukannya. Kamu tahu enggak, Din? Dulu aku pikir aku menikah karena rasa tanggung jawab. Tapi ternyata, itu adalah keputusan terbaik yang pernah aku ambil. Aku memeluknya lebih erat. Dan aku, Mas, dulu aku pikir aku cuma pelarian. Tapi sekarang aku tahu, aku adalah tujuan. Kami diam, mendengarkan suara malam,
angin yang bertiup pelan, dan detak jantung kami yang berdetak dalam ritme yang sama. Cinta kami telah selesai diuji. Kini saatnya menikmatinya, selamanya. Perjalanan emosional seorang wanita, dengan menghadapi luka besar akibat ditinggalkan oleh calon suaminya, Andra, hanya 1 jam sebelum ijab kabul. Namun dari tragedi itu, muncul sosok tak terduga, seseorang yang memutuskan untuk menikahinya demi menjaga kehormatan keluarga. Pernikahan mereka dimulai dengan canggung dan tanpa cinta, namun seiring waktu, ketulusan, kesabaran, dan kebersamaan membentuk fondasi kokoh bagi hubungan mereka. Dalam prosesnya, mereka belajar mengenal satu sama lain, membangun kepercayaan, dan menghadapi masa lalu yang perlahan memudar. Kehadiran mantan kekasih Andra, Mila, tidak lagi mengguncang Dini karena hatinya telah berpihak pada Arga. Saat akhirnya mereka dikaruniai seorang anak, cinta mereka telah tumbuh sepenuhnya, bukan dari ketertarikan sesaat, tapi dari perjuangan, kejujuran, dan penerimaan. Cinta sejati tidak selalu datang dari awal yang sempurna. Kadang, cinta tumbuh dari luka, tumbuh dari keterpaksaan yang berubah menjadi ketulusan. Dini bukanlah pelarian, melainkan tujuan. Dan Arga bukan sekadar pengganti, melainkan jawaban dari takdir yang lebih indah dari rencana semula.